Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Nur Indah Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan sejarah pemikiran Islam, perspektif insider dan outsider. Memasuki materi yang pertama, yaitu perkembangan sejarah pemikiran Islam. Pada dasarnya, pembagian periodisasi perkembangan pemikiran Islam berdasarkan konsep sejarah. Dalam karyanya Al-Madhal, Ali Jumah mengatakan bahwa ada 6 periode sejarah, yaitu yang pertama, periode kenabian, yang dinyatakan sebagai periode Nas. Pada periode ini, pemikiran Islam merupakan pemikiran murni. Hal ini didasarkan pada hierarki transfer ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Konsep pemikiran yang ditanamkan awal kali kepada Rasulullah adalah konsep Iqra, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Keaslian atau kemurnian pemikiran yang dijaminkan Allah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdasarkan pada firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa wahyu yuha wa ma ya'tiqu 'anil hawa. Artinya, konsep Iqra dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran. Menurut kemauan hawa nafsunya, ucapannya para nabinya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Ini kemudian diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk kemudian mereka menyebarkannya dengan dasar pemikiran tersebut. Pada periode ini, praktis tidak ada perbedaan pertentangan terkait dengan hukum maupun teologi. Hal ini dikarenakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai sentral ilmu, apa yang ditanyakan sahabat kepadanya maka akan dijawab. Selanjutnya yaitu periode Khulafaur Rasyidin, yaitu periode transfer nas dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ketetapannya dan ijtihad pada persoalan-persoalan baru. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dinamika pemikiran Abu Bakar selama Abu Bakar menjadi khalifah, pemikiran baru yang dicetuskan oleh beliau belum terbilang cukup banyak, terutama mengenai ilmu pengetahuan. Itu semua dikarenakan oleh permasalahan internal dan perluasan wilayah kaum muslim yang masih sedikit. Ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu yang berkembang pada masa itu, yaitu ilmu-ilmu yang bersumber pada Al-Quran atau dari nakal saja. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, seiring berjalannya waktu, daerah yang Islam kuasai semakin luas, dan pada saat itu pula munculnya permasalahan yang menimpa, seperti tata cara membaca Al-Quran beserta dialeknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Umar beserta para sahabat langsung berpikir guna mendapatkan solusinya. Kemudian muncullah ilmu yang di dalamnya membahas tentang tata cara membaca dan mempelajari ilmu Al-Quran yang disebut dengan ilmu qiraat. Kemudian pada masa Utsman bin Affan, pada masa ini terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran di kalangan umat Islam. Ini dikarenakan karena Rasul yang memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah Arab untuk membaca Al-Quran dengan dialek mereka masing-masing. Hal itu semakin parah karena wilayah Islam semakin luas, sehingga Khalifah Utsman memutuskan untuk membukukan Al-Quran. Kemudian masa Ali bin Abi Thalib. Sikap dan pendapat Ali terhadap berbagai sumber hukum yang ada di masa sahabat, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sehingga pada akhirnya menggambarkan metode ijtihad Ali dalam menetapkan dan istinbat hukum.
Periode ketiga yang dimulai dari berakhirnya Khulafa ar-Rasyidin sampai abad kedua Hijriah. Periode keempat yang dimulai dari 101 Hijriah sampai 310 Hijriah. Periode kelima yang dimulai dari pertengahan abad kelima Hijriah sampai runtuhnya Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode keenam yang dimulai dari runtuhnya Baghdad sampai saat ini. Slide selanjutnya yaitu mengenai 4 kategori periode pemikiran Islam berdasarkan pembagian 6 periode sejarah persyariatan Islam. Dari ke-6 periode tersebut, paling tidak bisa kita kategorikan menjadi 4 periode. Yang pertama, periode klasik. Yang kedua, periode pertengahan. Dan yang ketiga, periode modern. Dan yang keempat, periode kontemporer. Selanjutnya yaitu pengertian insider dan outsider. Insider adalah para pengkaji agama yang berasal dari agamanya sendiri, orang dalam. Outsider adalah para pengkaji agama yang bukan penganut agama yang bersangkutan atau orang luar. Materi selanjutnya yaitu peran insider dan outsider. Pembahasan outsider dan insider sebagaimana yang ditulis oleh Kim Knott muncul karena dilatar belakangi oleh kajian tentang Sikh pada tahun 1980-an di India, yang ditandai dengan adanya perdebatan seputar motivasi dan kontribusi para sarjana yang menulis agama Sikh. Sehingga muncul pertanyaan, siapa yang dianggap memahami dan mempresentasikan Sikh, kepentingan-kepentingan politis apa yang melatar belakangi hal itu, serta pendirian epistemologi para pengkaji tersebut. Dalam studi Islam, posisi insider dan outsider sebagaimana pernyataan Kim Knott, pengalaman keagamaan yang ada pada diri insider ditampilkan kemudian direspon oleh outsider dengan mempertimbangkan batas-batas objektivitas dan subjektivitas yang terpancar dalam pengalaman keagamaan yang didasari oleh sikap empati dan analisis kritis. Dalam posisi ini, insider dan outsider saling berbagi keseimbangan perspektif dalam sejarah studi agama. Mengenai peran insider dan outsider dalam Islamic student, yaitu sebagai pengkaji ilmiah yang meneliti tentang agama dengan menggunakan metode dan beberapa pendekatan untuk menghasilkan data empirik dari penelitian tersebut, baik itu dari pihak insider dan outsider. Selanjutnya, problematika insider dan outsider dalam kacamata Muhammad Abdul Rauf. Pada awal tulisannya, Abdul Rauf mengulas tentang bagaimana usaha Barat untuk mengkoloni Islam melalui pendidikan. Di situ ia memberikan contoh kasus modernisasi sekularisasi yang akan dilakukan Barat kepada Universitas Al-Azhar pada tahun 1961. Menurutnya, jika informasi tersebut terjadi, maka keilmuan Islam tradisional yang otentik sedikit demi sedikit akan mengecil pengaruhnya. Ditambah lagi dengan adanya gelombang teknologi informasi yang meruntuhkan sekat-sekat kebudayaan dan bangsa, maka tidak heran jika nanti umat Islam akan berwajah dan berjiwa Barat dan meninggalkan wajah dan jiwanya sendiri, yakni Islam. Untungnya ketika itu umat muslim dan Presiden Mesir serta para Syekh Al-Azhar menolak sehingga reformasi pun tidak jadi dilakukan. Meski demikian, Barat berhasil mereformasi kurikulum sekolah-sekolah Islam lainnya, yakni dengan memasukkan kurikulum sekuler di dalamnya. Dengan ini, maka ketakutan sebagaimana di atas akhirnya terjadi pula. Pendidikan Islam tradisional otentik semakin kecil perannya, dan pasca Barat mendirikan sekolah-sekolah sekuler model Barat di negara-negara Islam. Lembaga pendidikan Islam dipersempit perannya, yakni hanya sebagai lembaga pendidikan agama. Pada masa inilah, abad pertengahan, dalam tubuh Islam terjadi dikotomi antara keilmuan Islam dan non-Islam yang sebelumnya tidak pernah terbesit dalam benak Islam. Sebab menurut Islam semua ilmu adalah Islam atau ilahiyah. Dengan adanya dikotomi keilmuan tersebut, keilmuan Islam untuk Timur dan keilmuan non-Islam untuk Barat,
maka kemudian muncul metode dan pendekatan yang berbeda antara sarjana Barat dan sarjana Muslim dalam mengkaji Islam. Barat cenderung menggunakan metode ilmiah dan pendekatan historis, dan sarjana Muslim cenderung teologis. Studi Islam Barat didorong oleh kebutuhan akan kekuasaan kolonial untuk belajar dan memahami masyarakat yang mereka kuasai, sementara Islam didorong oleh sikap pertahanan diri. Selain itu, menurut Abdul Rauf, para sarjana Barat dalam mengkaji Islam sangat dipengaruhi oleh praanggapan negatif yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang suka kekerasan, anti modernisasi, sesat, dan dibawa oleh nabi palsu, dan suka seksualitas. Oleh karena itu, maka hasil akhir dari kajian Barat sering tidak objektif dan menyakiti hati umat Muslim. Materi selanjutnya yaitu ciri berpikir insider dan outsider. Banyak ragam cara berpikir seseorang dalam meneliti dan mengkaji sebuah kajian agama yang kaitannya dengan sesuatu yang berasal dari wilayahnya. Dalam hal ini penulis menyebutnya insider dan dari luar wilayahnya outsider. Seperti halnya paparan metodologis Russell T. McCutcheon dalam memahami agama merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai opsi untuk memahami agama secara komprehensif multidimensi. Paparan tersebut merupakan suatu konsep dialog antar umat beragama dalam memahami suatu keyakinan yang menjadi jalan hidup. Sebagai orang luar outsider kaitannya dengan kajian Islam, konsep metodologi tersebut tentu saja tidak berangkat dari sebuah keyakinan, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam insider, tetapi dari suatu asumsi interpretasi yang dikaitkan dengan teori dan perspektif metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Dengan memposisikan diri kita sebagai insider dalam Islam, kita harus mengakui bahwa umat Islam terkadang cenderung bersikap a priori terhadap hal-hal yang berasal dari luar outsider tanpa mengkajinya lebih mendalam terlebih dahulu. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.